Kabar kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran memunculkan pertanyaan besar. Di satu sisi, kedua negara disebut menyepakati penurunan konflik. Namun di sisi lain, Israel masih melakukan perang terbuka. Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Guru Besar Bidang Ilmu Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia UKI, Profesor Angel Damayanti. Selamat malam, Prof. Angel. Selamat malam, Mbak Diandra. Baik, Prof. Angel, baru saja sekitar 1 jam lalu Israel kembali menyerang Beirut. Padahal 1 pekan lalu Iran marah dan langsung membalas serangan Israel ke Beirut dengan menyerang Israel dan juga sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah seperti Kuwait dan Bahrain. Anda melihatnya ini sebagai upaya sabotase kesepahaman damaikah yang digadang-gadang Presiden AS ditandatangani hari ini kah atau bagaimana? Iya, Mbak Diandra, mungkin yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah rencana kesepakatan damai yang sebenarnya sudah dibuat draftnya ya, walaupun belum dipublikasikan secara terbuka draftnya seperti apa isinya dan digadang-gadang akan ditandatangani hari Minggu ini, walaupun masih dibantah oleh Iran, tapi setidaknya ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak, terutama di luar negara-negara di luar kawasan ya, termasuk Indonesia mungkin. Artinya gini, memang negara-negara sebenarnya menunggu untuk ada kesepakatan damai supaya isu-isu yang strategis seperti terbukanya Selat Hormuz itu bisa segera direalisasikan karena banyak negara hari ini sudah mengalami dampak krisis energi dan krisis ekonomi ya, inflasi akibat kenaikan harga minyak bumi termasuk harga minyak maksud saya termasuk di Indonesia. Itu yang pertama, sebenarnya kita menunggu itu. Tapi dari sini terlihat Mbak Diandra ada perbedaan taktikal, artinya gini, perbedaan strategi antara Amerika dengan Israel. Ketika Amerika mulai mengubah paradigmanya yang tadinya sangat military approach dan sekarang lebih kepada diplomatic approach, Israel masih tetap menggunakan military approach. Bahkan tekanan-tekanan yang semakin intensif gitu ya, bisa jadi memang ini adalah tanda bahwa Israel menolak adanya kesepakatan damai antara Amerika dengan Iran. Gitu. Sehingga saya melihat memang ada perbedaan strategi antara Amerika dengan Israel dalam hal penanganan Iran. Ketika Amerika melihat Iran sebagai sebuah katakanlah masalah yang harus dikelola, Israel melihat Iran sebagai sebuah ancaman yang ingin, menurut Israel ya, apalagi di bawah Netanyahu, Iran dianggap sebagai ancaman yang harus segera diakhiri. Nah di sini keduanya Amerika dan Israel kelihatan sangat berbeda. Begitu Mbak Diandra. Baik, kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran ini kan rencananya ditandatangani malam hari ini, Minggu malam. Apakah dengan serangan Israel ke Beirut, kemudian juga di Gaza dan kemarin Houthi Yaman juga ini saling serang, hal ini bisa mengancam atau membuat kesepakatan gagal, Prof? Iya, saya melihatnya begini Mbak, Iran sendiri belum secara terbuka mengumumkan akan menandatangani kesepakatan damai itu di hari ini atau di malam ini gitu ya. Bisa jadi juga karena pemerintah Iran masih harus menjaga stabilitas politik di dalam negeri karena tampaknya cukup banyak juga masyarakat Iran yang sebenarnya tidak lagi atau yang tidak terlalu percaya pada kesepakatan damai yang akan dibuat antara Amerika dengan Iran. Sehingga mereka masyarakat Iran ini atau warga Iran ini kan berdemo ya, mereka sepertinya ya katakanlah menolak atau tidak percaya kalaupun ada penandatanganan kesepakatan damai antara Amerika dengan Iran, Amerika pada akhirnya akan kembali, menurut mereka ya, akan kembali mengkhianati perjanjian itu. Sehingga saya melihatnya pemerintah Iran juga sedang mempertimbangkan stabilitas politik di dalam negeri selain memang melihat Israel gitu ya. Tapi menurut saya ada atau tidak ada kesepakatan damai antara Amerika dengan Iran, Israel memang akan tetap selalu menjadi ancaman juga gitu. Artinya antara Israel dengan Iran kan memang belum selesai ini masalahnya. Gitu. Sehingga kalaupun ada kesepakatan damai Iran dengan Amerika, bukan berarti masalah Israel dan Iran ini selesai. Sehingga saya melihatnya pemerintahan dalam negeri Iran saat ini lebih fokus pada bagaimana memastikan stabilitas politik di dalam negeri. Artinya warga Iran itu katakanlah bisa
tenang atau bisa dibuat lebih tenang kalau ada penandatanganan kesepakatan damai antara Amerika dengan Iran. Itu yang saya lihat, Mbak. Baik. Kalau kita lihat di sini apakah Israel memang mengerahkan segala strateginya untuk menggagalkan kesepakatan atau mungkin nanti kalau memang Amerika Serikat dan Iran ini sepakat tapi Israel ditinggalkan begitu oleh Amerika Serikat. Anda memandangnya ini akan seperti apa? Pertanyaan yang menarik, Mbak Diandra. Ya, walaupun memang ada perbedaan strategi atau tactical approach antara Amerika dengan Israel, bukan berarti hubungan Amerika-Israel itu putus hubungan gitu. Enggak juga, karena somehow Israel itu memang teman dekat mitra strategisnya Amerika di kawasan. Kemudian mereka juga sebenarnya punya kepentingan yang hampir sama gitu ya terhadap Iran. Satu sisi Israel tidak menginginkan Iran menjadi sebuah kekuatan yang memiliki kekuatan nuklir, ya. Di sisi lain Amerika juga sebenarnya tidak terlalu happy kalau kalau Iran punya kekuatan nuklir. Di situ mereka punya kepentingan yang sama, ya. Cuma bedanya tadi terkait dengan bagaimana mengelola konflik dengan Iran. Ketika Amerika mulai beralih kepada pendekatan yang diplomatis, Israel tidak. Israel mau tetap dengan pendekatan-pendekatan yang militeristik, operasi militer. Tapi sekali lagi, ini bukan berarti Israel ditinggalkan oleh Amerika, karena mereka sebenarnya tetap punya kerjasama intelijen yang sangat kuat, kerjasama militer juga yang sangat kuat, sehingga bukan berarti Israel ditinggalkan oleh Amerika. Kalaupun nanti kesepakatan damai antara Amerika dengan Iran ini terlaksana. Begitu, Mbak Diandra. Baik, berbicara soal nuklir atau pengayaan uranium begitu ya, Prof. Angel. Kabar terbaru, pejabat senior Iran ini menyampaikan dalam draft memorandum dengan Amerika Serikat, Tehran setuju mereka tidak akan memproduksi maupun memperoleh senjata nuklir. Menurut Anda ini termasuk juga pengayaan uraniumnya kah atau soal senjata nuklirnya saja? Menurut saya lebih kepada senjata nuklirnya. Karena gini, sejak awal Iran memang sudah declare kok pengayaan uraniumnya itu memang untuk tujuan damai, untuk kebutuhan listrik atau energi di dalam negeri. Sehingga sejak awal memang tidak ada misalnya keinginan untuk membuat senjata nuklir. Yang dikhawatirkan itu, yang sangat khawatir itu kan sebenarnya Israel gitu. Israel yang khawatir sekali kalau Iran kemudian punya kemampuan untuk memproduksi senjata nuklir. Yang sebenarnya menurut sejumlah pengamat itu masih jauh gitu ya, tidak sesederhana itu membuat senjata nuklir gitu. Malah yaitu dengan pengawasan, kalau sebelumnya ada JCPOA atau di bawah pengawasan IAEA, sebenarnya ya memang terbukti kok ini tidak untuk senjata nuklir gitu, tapi untuk kepentingan listrik dalam negeri. Artinya kalau itu masuk sebagai bagian dari kesepakatan dan Iran memang mau menandatangani, karena memang pada dasarnya Iran tidak menuju pada senjata nuklir, tapi lebih kepada tadi pengawayaan uranium untuk kebutuhan energi di dalam negerinya. Begitu, Mbak Diandra. Baik. Nah, Iran menyebut dalam kesepakatan ini kan juga ada soal pelonggaran sanksi terhadap Iran. Iran bisa dikatakan menang banyak dong, Prof. Atau Anda menilai kesepakatan ini lebih menguntungkan pihak mana? Iya, saya melihatnya memang dalam hal ini Iran bisa dikatakan mendapat cukup banyak benefit gitu ya. Apalagi kalau nanti misalnya Iran mendapatkan ganti rugi, bahkan Uni Emirat Arab juga sudah sepakat gitu ya mau memberikan sekian miliar dolar gitu untuk mencegah Iran menyerang atau mencegah terjadinya perang. Nah, dengan kesepakatan-kesepakatan ini, apalagi nanti sanksi dibukalah sanksinya Iran itu sehingga Iran bisa mendapatkan kembali akses terhadap keuangan-keuangan Iran di luar negeri, sehingga memang sebenarnya cukup banyak benefit buat Iran. Tapi ini juga menjadi konsesinya Amerika sebenarnya, karena Amerika juga punya kepentingan yang cukup besar terhadap Selat Hormuz, itu satu, dan kepentingan energi atau kepentingan ekonominya Amerika di kawasan di Timur Tengah, sehingga ya dibilang menguntungkan Iran iya. Tapi di sisi lain juga sebenarnya Amerika juga dapat keuntungan-keuntungan. Kalau Selat Hormuz itu dibuka, kemudian pangkalan militer Amerika tetap ada di kawasan, dan ekonomi Amerika masih tetap bisa dikedepankan oleh Amerika melalui kesepakatan-kesepakatan ini. Begitu, Mbak Diandra. Menyinggung soal senjata nuklir tadi,
Prof. Angel bilang Iran saat ini kan juga masih jauh untuk membuat senjata nuklir. Artinya apakah isu soal senjata nuklir ini hanya akal-akalan Israel saja untuk memfitnah atau menghasut Amerika Serikat agar menggempur Iran nih? Saya melihatnya begini Mbak Diandra, ada ketakutan di sisi Israel, gitu ya. Israel khawatir karena gini, sejak awal Israel kembali atau Israel menjadi sebuah negara di tahun 1947 yang memang cukup keras menentang salah satunya Iran setelah revolusi Iran. Ya, setelah tahun 79. Bahkan statement-statement kepemimpinan para pemimpin Iran pada saat itu memang cukup keras atau bahkan sangat keras terhadap Israel yang menganggap bahwa Israel nggak perlu ada di kawasan atau Israel harusnya balik saja lagi di Eropa dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga Iran dianggap sebagai ancaman terhadap eksistensinya Israel. Sehingga Israel menjadi sangat sensitif ketika Iran punya kemampuan sedikit saja terkait dengan nuklir atau kekuatan senjata-senjata lainnya yang sedikit saja melampaui Israel misalnya gitu ya, itu Israel akan merasa sangat terancam. Sehingga saya melihatnya upaya-upaya yang dilakukan oleh Israel misalnya mengajak Amerika untuk menghentikan pengayaan uranium atau menghentikan instalasi nuklirnya Iran itu lebih kepada kekhawatiran Israel yang ya sebenarnya realistis gitu ya, karena dianggapnya Iran ini mengancam eksistensinya Israel sebagai sebuah negara dan tentu saja warga negara Israel yang tinggal di wilayah Israel saat ini. Saya melihatnya lebih ke sana Mbak Diandra. Baik. Terima kasih banyak Prof. Angel Damayanti sudah bergabung dengan Breaking News malam hari ini. Salam sehat selalu Prof. Salam sehat Mbak Diandra, terima kasih. Kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri perang disebut semakin dekat. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi menyebut rancangan kesepakatan ini mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz, pencabutan blokade Amerika Serikat terhadap Iran hingga soal pembahasan program nuklir. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan upaya diplomatik antara Teheran dan Washington telah menghasilkan rancangan nota kesepahaman berisi 14 poin yang masih terbuka untuk pembahasan lebih lanjut. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan menjadi dasar menuju perjanjian final antara kedua negara. Tahap pertama mencakup penghentian perang di Iran dan Lebanon serta komitmen kedua pihak untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Selain itu, memorandum tersebut juga mencakup pencabutan blokade Amerika terhadap Iran, pembukaan kembali Selat Hormuz, hingga mekanisme pelepasan aset Iran yang dibekukan. Araghchi juga menyebut isu nuklir dan sanksi ekonomi akan dibahas pada tahap kedua perundingan yang dijadwalkan berlangsung dalam 60 hari. دارایی‌های مسدود شده ایران هم طبق یادداشت تفاهم که امضا بشه، حالا اینو هم یادداشت تفاهم میگیم هم تفاهم نامه میگیم، بس به ترجمه هست که ممکنه هر کسی بکنه. بر اساس این دارایی‌های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمیتونه مجدد مسدود بمانه. ممکنه رخ بده. حالت اول این هست که دو طرف از میزان پیشرفت مذاکرات راضی باشن، لذا تصمیم میگیرن که این 60 روز رو تمدید بکنن. در توافق هم پیش بینی شده که این 60 روز قابل تمدیده. یعنی ما اگر در پایان 60 روز ببینیم آره مذاکرات مثلا خوب پیش رفته، اگر مثلا 10 روز دیگه یه ماه دیگه مذاکره بکنیم ممکنه که به توافق برسیم، خود دو طرف توافق میکنن و تمدید میکنن. Araghchi pun menegaskan seluruh dokumen yang beredar di publik saat ini tidak dapat dianggap sebagai naskah resmi. Iran belum mengonfirmasi satu pun versi kesepakatan yang beredar di publik. Pemirsa, sekitar 1 jam lalu Israel kembali menyerang Beirut, Lebanon. Israel menyerang bangunan 5 lantai di distrik Dahiyeh, selatan Beirut. Israel menargetkan dan membom bangunan 5 lantai di distrik Dahiyeh Selatan, ibu kota Beirut. Akibatnya sejumlah warga panik, bangunan dan sejumlah kendaraan rusak. Namun belum ada laporan korban luka atau korban jiwa akibat serangan Israel ini. Sebelumnya Iran memperingatkan Israel agar tidak menyerang Beirut di tengah diplomasi dengan Amerika Serikat. Iran pun mengancam akan serang balik Israel jika terus menggempur Beirut, seperti yang dilakukan Iran pekan lalu. Where?
بعد ما عم نحكي الضرب يا اختي هيا هون. Dan pemirsa, inilah visual lain yang kami dapatkan pasca serangan udara militer Israel usai menghantam bangunan 5 lantai di distrik Dahye Selatan Beirut, Lebanon. Akibat serangan tersebut sontak membuat warga panik, apalagi serangan dilakukan saat Amerika Serikat dan Iran melakukan pembicaraan tahap akhir jelang penandatanganan kesepakatan damai yang digembar-gemborkan Presiden AS akan ditandatangani Minggu malam di Jenewa, Swiss. Aparat kepolisian dan tim medis tampak mengevakuasi korban. بعد البناية عم تولع عم بشيلوا العالم. يا الله يا الله ما يكون في حدا صاير له شيء يا رب. الضرب يا اختي هيا هون. هيا انا بالشقة بعد البناية عم تولع عم بشيلوا العالم. يا الله يا الله ما يكون في حدا صاير له شيء. الضرب يا اختي هيا هون. هيا انا بالشقة بعد البناية عم